Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia buat mahasiswaku yang sedang stay home di rumah masing-masing atau dengan istilahnya adalah work from home sehingga proses perkuliahannya berlangsung jarak jauh. Untuk itu, Bapak akan menyampaikan materi kita untuk kuliah jarak jauh hari ini adalah bagi mahasiswa Prodi MLIA kelas 1D dan 1E Politeknik Ati Padang. Di mana materi kita hari ini adalah menindaklanjuti dari materi kita yang sebelumnya. Pada minggu kemarin, saudara sudah belajar bagaimana bunga majemuk dan bunga efektif. Nah, hari ini jika nanti saudara punya modal dan bekerja sama dengan beberapa pengusaha, kemudian dia ingin menanamkan investasinya di perusahaan saudara, maka perlu bagi saudara melihat dengan menggunakan beberapa metode dalam melakukan evaluasi investasi. Nah, hari ini Bapak akan sampaikan metode evaluasi investasi di mana setelah saudara mempelajari dengan seksama daripada materi ini, kemudian Bapak juga sudah share melalui grup WhatsApp yang sudah kita bentuk. Setelah itu saudara mengerjakan tugasnya dan mengirim ke email Bapak adalah chandrianto@kemenperin@gmail.com. Itu adalah paling lambat hari Rabu tanggal 1 April 2020 pukul 12. Nah, sekarang kita akan masuk materi tentang metode evaluasi investasi. Langkah pertama yang harus saudara lihat adalah apa sih kompetensi yang akan saudara dapatkan setelah belajar daripada materi kali ini. Yang pertama kompetensinya saudara bisa memahami konsep dan berbagai metode evaluasi dalam melakukan investasi. Kompetensi kedua, saudara mampu melakukan evaluasi investasi dengan menggunakan metode Net Present Value. Nanti kodenya NPV ya. Kemudian kompetensi ketiga, saudara mampu melakukan evaluasi investasi dengan menggunakan metode Annual Equivalent atau kodenya AE. Kemudian mampu melakukan evaluasi investasi dengan metode Benefit Cost Ratio. Kodenya adalah BCR. Kompetensi kelima, mampu melakukan evaluasi investasi dengan metode Internal Rate of Return atau IRR. Terakhir, saudara mampu melakukan evaluasi investasi itu dengan menggunakan metode Payback Period. Nah, kalau saudara belajar, insya Allah 5 kompetensi ini itu akan bisa terpenuhi. Kita lihat yang pertama. Jika ada orang yang akan melakukan investasi apakah di proyek saudara nanti atau di sebuah usaha saudara, maka saudara harus dulu konsepnya apa itu investasi. Nah, investasi itu adalah kegiatan penting yang memerlukan biaya besar dan berdampak jangka panjang terhadap kelanjutan usaha. Nah, artinya apa? Jika seorang yang punya modal ingin menanamkan investasi dalam memajukan perusahaan saudara, maka dia akan melihat jangka panjangnya terhadap kelanjutan usaha itu. Nanti apakah layak atau tidak? Apakah perlu dilakukan investasi atau tidak? Oleh karena itu, analisa yang sistematis dan rasional ini sangat dibutuhkan sebelum kegiatan itu direalisasikan. Dari situ timbullah 2 pertanyaan dasar yang perlu dijelaskan dan yang perlu saudara pahami. Yang pertama, apakah investasi itu akan memberikan manfaat ekonomis terhadap perusahaan? Artinya, manfaat ekonomis ini seperti tadi, layak atau tidak. Yang kedua, apakah investasi yang dimaksud sudah merupakan pilihan yang optimal dari berbagai kemungkinan yang ada? Misalnya dilihat dengan situasi dan kondisi, kemudian dilihat dengan kondisi di lapangannya. Nah, dari 2 pertanyaan itu, maka kunci untuk menjelaskan pertanyaan itu agar orang atau pengusaha sebelum berinvestasi, dia akan menjawab pertanyaan apakah analisa evaluasi investasi itu sudah dijelaskan atau sudah dilakukan sehingga dia akan menjanjikan suatu keuntungan atau profit dalam jangka panjang atau tidak. Contoh, saya akan menanamkan investasi kepada Anda karena perusahaan Anda saya nilai adalah bagus, maka saya akan lihat apakah memberikan keuntungan atau tidak. Paham ya? Sedangkan untuk menjelaskan apa pilihan yang akan diambil, itu adalah merupakan pilihan yang terbaik dari alternatif yang tersedia. Misalnya, jika diberi
investasi pada periode A untuk proyek A misalnya, periode B pada proyek B, dilihat beberapa alternatifnya. Maka secara umum kegiatan investasi itu akan menghasilkan komponen cash flow seperti pada gambar yang ada di samping. Ya, misalnya initial investment, berapa investasi awalnya. Kemudian berapa periode daripada investasi itu dilakukan. Kalau dari cash flow ini kan ada 9 ya, kodenya adalah N-nya 9. Kemudian nilai sisa nantinya berapa. Misalnya seperti itu. Nah, dari setelah saudara memahami apa itu investasi, kemudian ada beberapa pertanyaan yang dilakukan tadi, apakah mempunyai keuntungan atau bernampak manfaatnya secara ekonomis atau tidak, maka metode yang dilakukan adalah yang pertama, metode evaluasi investasi itu net present value. Kodenya adalah NPP. Yang kedua, internal rate of return, tingkat pengembalian suku bunganya berapa, kodenya IRR. Dan yang ketiga adalah payback period, itu adalah kodenya PBP. Kemudian annual equivalent, yaitu adalah kodenya AE, dan benefit cost ratio, yaitu adalah BCR. Inilah 5 metode evaluasi investasi yang harus saudara pahami. Cukup gampang ya? Oke. Sekarang kita lihat satu persatu daripada metode itu. Maka pada pertemuan ini kita akan mencari atau mengkaji yang pertama adalah metode net present value, yaitu adalah NPP ya. Di mana metode ini menghitung nilai bersih atau nilai neto pada waktu sekarang. Berarti adalah present. Asumsinya bahwasannya menjelaskan waktu awal perhitungan itu bertepatan dengan saat evaluasi dilakukan pada periode tahun ke-0 dalam perhitungan cash flow investasi. Nah, ini menghitungnya adalah nilai bersih. Maka cash flow-nya seperti ini. Kondisi awal sama seperti cash flow yang ada di depan tadi. Kemudian adalah kondisi present. Nanti soal-soal kita akan berhubungan dengan ini. Kita akan lihat untuk menyelesaikan persoalan metode investasi dengan NPP, kita menggunakan rumusnya adalah NPP PWB kurang PWC. PWB itu adalah present worth benefit, PWC-nya adalah present worth cost. Untuk mencari nilai PWB ini, kita gunakan rumusnya adalah sigma T sama dengan 0 menuju N dikali dengan CBT. CBT itu adalah cash flow benefit dikalikan dengan FBP. FBP itu adalah faktor suku bunga yang terjadi di masa depan atau present. Begitu juga dengan PWC. Cukup jelas ya? Formulanya seperti itu. Sekali lagi Bapak ulang. NPP sama dengan PWB kurang PWC. PWB dicari seperti ini. PWC-nya dicari seperti rumus itu. Kriteria keputusan dalam melakukan investasi secara NPP ini yaitu adalah rencana investasi ini layak ekonomis atau tidak. Diperlukan suatu ukuran. Apabila kita menggunakan metode NPP, dua jawabannya. Yang pertama, bila NPP-nya besar dari 0, investasi layak dilaksanakan. Bila kecil dari 0, maka investasi tidak layak dilaksanakan. Artinya, seorang pengusaha yang akan menanamkan investasi, dari analisis ini, dia akan bisa lihat. Ya, berikut contoh ya sebagai implementasi ya. Arman menjajaki kemungkinan membuka usaha baru dengan perkiraan biaya investasinya 120 juta rupiah. Taruh Pak Arman ini adalah seorang pengusaha, dia akan menanamkan modalnya 120 juta. Kemudian dia mengoperasikan investasi tersebut dibutuhkan biaya operasional rata-rata 10 juta rupiah per tahun. Selanjutnya, hasil penjualan produk diperkirakan akan ada pemasukan rata-rata 30 juta rupiah per tahun. Jika umur investasi, berarti umur investasinya adalah N tadi ya, N-nya 8. Kemudian aset dijual pada 50 juta rupiah. Pada tahun kelima, jadi dari cash flow yang ada tadi, pada tahun kelima terjadi overhaul. Itu adalah perawatan. Biayanya 15 juta. Tugas saudara sekarang adalah, apakah rencana Pak Arman ini layak tidak dilakukan jika suku bunga rata-rata secara umur investasi 12% per tahun. Berarti I-nya adalah 12% per tahun, N-nya 8, nanti dilihat tabel pada suku bunga. Cukup jelas? Ya. Jadi solusinya untuk mengerjakan soal di atas, seperti tadi investasinya sekian, pendapatannya sekian, pengeluaran ya. Kita buatkan cash flow-nya seperti yang ada di depan. 120 itu adalah investasi awal. Kemudian pada tahun kelima nih tadi terjadi overhaul, yaitu perawatan 15 juta. Kemudian umur investasinya adalah 8 juta. Langkah pertama adalah saudara lihat untuk mencari NPP itu rumus dasarnya present worth benefit, present worth cost. Nah, perhatikan seperti ini. 1 tambah I, udah tahu N-nya berapa, I-nya berapa tadi dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan tabel bunga yang ada dikirimkan pada minggu keberapa? Ketiga ya. Maka NPP ini sama dengan AB per PA present. Nah, ini future. Nah, ya, berarti present worth benefit dan present worth cost. Sehingga didapatkan nilainya NPP dari hasil kita hitung adalah
minus 8,97 juta. Berarti ini adalah si Kak Arman ini tidak layak untuk menanamkan investasi. Nah, ini salah ini sebenarnya cara mencarinya. Berarti tekan kalkulator Anda, pangkat dan sebagainya dengan menggunakan kalkulator yang lebih bagus. Ya, untuk contoh kedua dan lain sebagainya, saudara pelajari sendiri. Cukup jelas ya. Terakhir adalah Bapak sampaikan ini tugas praktiknya dari contoh-contoh soal yang ada. Seperti tadi, buat cash flow-nya, berapa investasinya. Salah satu kita menggunakan metode investasinya tadi adalah Net Present Value. Kodenya apa? NPP. Oke, saudara mahasiswa, selamat mengerjakan. Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan kemana-mana kalau tidak perlu dalam rangka mencegah COVID-19 ini. Bapak doakan semoga saudara sukses dan silahkan dikirim tugasnya melalui email yang seperti pada slide pertama ya. Kepada chandrianto@kemenperin@gmail.com itu pada hari Rabu 1 April 2020 paling lambat adalah pukul 12 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.